tawa, cerita seru dan inspiratif. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan asik banget. Kira-kira siapa tuh, Kak? Siapa ya? Mari kita sambut Kak Salsalail Hairina. Oke, hai Kak. Halo. Oke, gimana nih kabarnya, Kak? Ya, alhamdulillah baik. Didengar-dengar kakak itu anak organisasi ya, Kak? Betul banget. Apa aja tuh, Kak? MPK sama Pramuka. Di Pramuka, kalau boleh tahu jabatannya apa ya, Kak? Lead F itu kepanjangan dari penelitian dan evaluasi. Ngapain aja tuh, Kak, kerjanya? Ya, kurang lebih kayak ngawas kinerja anggota Pramuka yang Dewan Penggalang itu, terus ngeevaluasi setiap kinerja, terus setiap event harus diawasi. Nanti suka ada evaluasi kegiatan kan, nanti itu dievaluasi sama kita. Jadi Lead F itu harus jadi orang yang galak gak sih, Kak? Kesannya di sekolah gitu. Gak harus galak ya itu mah, tapi asal bisa tegas, profesional gitu. Oke. Kalau di OSIS jadi apa tuh, Kak? MPK ya? Ya, MPK. sorry. Majelis Permusyawaratan Kelas. Jabatannya apa? Sekretaris. Karena Oke. Mungkin kalian udah banyak yang dengar ya kalau Kak Salsalail ini waktu itu pernah debat ya, Kak? Betul. Sama siapa? Sama Laila Siti Rodiah yang sekarang jadi ketua MPK-nya. kakak itu kita dengar nih ya di kelas tuh cukup aktif, terus sering dapat ranking nih. Ya, alhamdulillah. Kira-kira apa sih, Kak, yang Kakak dengar waktu ngedengar kata ranking gitu di sekolah? SMP? Iya. Ya. Pas apalagi ya SMP kita itu terkenal sama siswa berprestasi. Pastinya banyak saingan di sekolah ini. Jadi kalau udah misalkan ada pengalaman di SD-nya dapat ranking terus. Nah, jadi kalau kita di SMP pasti kita tuh mikir kita harus bisa juga. Kalau di SD kita bisa, kenapa di SMP gak bisa? Makanya kalau udah dengar kata ranking gitu, jadi kita tuh harus lebih ngejar gitu, walaupun ya cuma prestasi akademik di antara teman-teman sekelas sih ranking gitu. Kalau kakak pernah ngerasa insecure gak, kayak orang dapat rankingnya tinggi nih, padahal aku udah berusaha. Insecure ya pasti kadang-kadang mah pernah ya. Cuman kadang-kadang apa sih, kayak validasi diri sendiri aja, kayak aku udah berusaha, setidaknya dapat 3 besar juga, alhamdulillah. Tapi, Kak, gimana nih kalau Kakak tuh dapat nilai itu udah bagus banget tapi gak masuk ranking gitu? Sedih gak sih, Kak? Pasti sedih sih, karena usaha kan kadang ada yang memuaskan hasil, ada yang enggak. Tapi ya mau gimana pun juga kita harus ikhlas, terus bersyukur. Kalau kakak misalnya sama orang tua nih kan kadang kalau misalnya gak ranking gitu kan, jadi agak dimarahin gitu, kayak dibanding-bandingin, pernah gak sih, Kak? Kalau dibandingin enggak sih ya, cuman kayak gini, karena di SD udah pengalaman ranking. Nah, di SMP kalau gak dapet itu kayak dulu aku udah dapet, terus pas SMP kenapa enggak gitu. Takutnya ekspektasi orang tua tuh lebih tinggi kan, jadi takut gak membanggakan lah. Soal apa sih ekspektasi orang tua ya, Kak? Ya. Kakak pernah gak sih ngerasa tertekan gitu? Kayak Karena overthinking gitu? Pasti pernah. Cuma kayak gimana ya, kalau ujian nih kita teh udah ngisi, ragu nih, tapi ya yakin aja lah itu jawabannya. Kakak pernah gak sih kayak ngelihat temen yang tiba-tiba berubah nih, mau baik sikap atau semangatnya gitu, gara-gara terlalu fokus ngejar ranking? Pernah ada temen dekat aku, dia tuh kayak gini nih, aku tuh dapat ranking, terus dia tuh temenan sama aku, jadi kayak kok dia dapat ranking kok aku enggak. Dia tuh jadi benar-benar belajar terus, sehari-harinya tuh belajar membaca, tapi hasilnya kalau gak sesuai pasti dia down lagi. Nah, itu tuh ngaruh sih ke mental, jadi jangan terlalu keras menurut aku. Kak, jadi jangan terlalu mempush diri sendiri. Iya, ya. betul banget.
menyesuaikan diri aja, potensinya di mana, cari bakat kita di mana gitu. Jangan terobsesi. Obsesi ya. Gimana sih Kak cara ngilangin obsesi itu? Kadang tuh susah banget, suka tuh Kak. Kayak pikirannya tuh kayak aku pokoknya harus dapat ranking gitu. Gimana ya? Susah banget soalnya ngilangin mindset itu tuh. Jujur emang susah banget sih ya kalau ngilangin mindset kayak aku harus dapat ranking. Tapi ya kalau kita bisa sadar sama usaha kita sendiri, aku udah berusaha sejauh ini, ya gak apa-apa lah gitu. Oke. Emang kenapa sih kok kalau ranking itu harus dikejar terus? Padahal ranking gak ngejar kita, tapi kita yang Ya, harus ngejar betul. ranking gitu. Dikejar. Kayaknya ngaruh ke masa depan. Kayak beberapa orang mikirnya ranking tuh bakal ngaruh ke masa depan. Contohnya kayak anak SD yang mau masuk ke SMP, ada yang lewat jalur ranking. Nah kalau itu kan pas sistemnya sebelum PPMB tuh Gimana ya? SBD SPD apa sih? Yang itu Pokoknya itu ya. yang pakai jalur ranking. Tapi kayaknya tergantung itu sih ya. Kalau ada prestasi lain kan bisa pakai prestasi lain gitu. Tapi ada juga yang nge-push buat dapat ranking itu demi masuk ke sekolah impian kayak gitu. Tapi menurut kakak nih ya, kalau di dunia kerja tuh penting gak sih ranking? Enggak sih. Jujur. Karena menurut aku ya kan kalau ranking itu kayak nilai rata-rata. Nah, kalau nilai rata-ratanya nggak sesuai sama skill kita, ya buat apa? Kalau di dunia kerja kan pasti yang dibutuhin itu skill, bukan nilai. Oke. Tapi kadang di sekitar pertemanan kayak ranking tuh dipandang kayak paling wah banget orangnya. Kayak Bener. kayak gimana ya? Kayak orang tuh beda banget loh dari kita tuh loh. Kadang juga yang ranking dijauhin gitu. Iya sih ada yang kayak gitu. Menurut aku mah asal temennya bisa menghargai perbedaan masing-masing, kekurangan atau kelebihan tuh bisa diterima gitu. Tapi nih kayak kalau misalnya kita udah masuk ranking nih, udah tinggi banget. Terus tuh banyak yang berekspektasi kayak dia mah pinter, dia mah pasti berhasil terus. Mah, Tapi pasti ada yang kita gitu. malah overthinking gitu. Takut ngancurin ekspektasi orang lain gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah kayak misalkan terutama guru ya. Guru tuh kan kita tuh dapat ranking terus dikenal sama guru. Nah, guru tuh berekspektasi karena kita sering dapat ranking atau nilainya bagus, kayak kamu harus bisa. Nah, kalau nggak sesuai sama potensi sama bakat kita kan overthinking ya, trust issue, kayak kalau aku nggak bisa gimana, takutnya merasa gak dianggap. Iya benar. Selain dari itu kayak pernah nggak sih kayak Gimana tuh kak? Gini Iya. aja. lupa aku mau ngomong apa. Pokoknya kayak tentang pertemanan nih, kayak kadang ada orang yang manfaatin kamu karena Bener. ranking doang. Iya, gitu kan. pasti ada sih. Padahal kita tuh sebenarnya orang itu sama kayak yang lain. yang lain. Tapi kadang orang yang ranking itu lebih cepat dalam berpikir doang kan. Iya, sebenarnya. Gimana nih tanggapannya? Asal yang ranking itu bisa ngajak teman-temannya, kayak kamu cara kamu buat belajar kayak gimana. Nah, kalau si teman yang ranking itu bisa ngajak teman-temannya buat berkembang, ya pasti semuanya juga bisa. Jadi kadang orang yang ranking juga bisa memotivasi yang lainnya. Iya, betul. Gini. Aku kepikiran nih kak, kakak kan dua organisasi nih, pasti sibuknya super duper sibuk Super gitu duper. kan. Kakak gimana bagi waktunya? Bagi waktu ya, tergantung job desk sih. Kalau misalkan lagi di OSIS lagi gak ada job, kita luangin waktu aja ke pramuka gitu. Nah, tapi kalau di pramuka ya lagi gak ada job gitu, bisa digantiin atau bisa digantiin sama anggota yang lain. Nah, kita ke OSIS yang lagi ngebutuhin kita.
menurut kakak nih ya, waktu kakak buat organisasi itu ngehambat kakak gak buat belajar? Ngehambat sih enggak ya, asal bisa bagi jadwal. Misal sekarang itu waktunya buat tugas organisasi dulu, terus kalau nanti baru tugas itu selesain gitu, tugas sekolah kayak akademik. Kadang waktu dari organisasi itu kan bentrok ya, Iya. gimana kakak ketika ada sesuatu yang berbarengan, kakak lebih milih gimana nih? Kayak tadi kalau di OSIS lagi ngebutihin kita, ya kita kalau di pramuka kan masih ada anggota yang lain. Nah, kalau bisa digantiin dulu gitu. Kalau bisa. Nah, kalau emang nggak bisa, coba izin dulu di OSIS gitu. Oke. Apa menurut kakak nih ya, apa sih kakak pernah ngerasa paling wah gak gitu karena kakak punya jabatan tinggi nih di pramuka atau sama di OSIS kan, sekretaris MPK nih, pernah ngerasa wah banget gak, atau kayak aku emang kayak gini, aku sama yang lain gitu? Enggak sih ya, cuman kadang sadar diri aja. Kalau sekretaris MPK tentunya ya kan harus profesional sih. Jadi kita harus menganggap kalau teman-teman kita itu setara, tapi kita juga harus profesional karena kita punya jabatan gitu. Aku kepikiran nih kak, ada sesuatu yang aku kayak gimana sih kalau misalnya ada ranking di sekolah nih dihapus, kira-kira ada dampaknya nggak sih kak ke siswa, guru, atau ke sekolahnya sendiri? Kalau menurut aku ya, siswanya pasti merasa gak ada saingan. Iya benar-benar. Jadi kayak aku mau ngejar gimana juga, gak ada ranking mah gak apa-apa lah gitu. Terus kalau guru sih ya paling ngurutin nilai rata-ratanya doang. Kira-kira ngaruh ke sekolahnya nggak ya kak? Kayak nilai akreditasi sekolahnya gitu? Kalau gitu sih gimana ya, kurang tahu sih ya, cuman kayaknya ngaruh. Apalagi kayak sistem PPDB, Oh iya. nah pas PPDB tuh apa sih kayak ada yang jalur ranking, kalau itu pasti ngaruh banget. Nah kalau sekarang kan SPMB nggak ada, jadi lewat tes akademik. Jadi kalau kayak gitu mah pasti anak-anak gak bakal ngejar gitu. Oke. Kalau terlepas dari ranking nih ya, kalau prestasi akademik itu penting banget gak? Apa pentingan ranking atau prestasi akademik? Tergantung pandangan masing-masing sih ya. Kayak kan prestasi akademik tuh gak cuma ranking, kayak ada di luar lain kayak lomba LCC kayak gitu. Nah kalau kayak gitu sih gak penting dua-duanya sih, tergantung skill masing-masing lagi aja. Tertarikannya Iya, masing-masing. tergantung potensi. Kakak gimana nih? Oh, yang ini yang kakak bilang waktu SD tuh ranking banget, tapi pas SM tuh banyak saingan jadi turun. Iya. Ya. Menurut kakak gimana sih? Kakak ngerasa kayak gimana gitu? Gini ya, karena di SD terbiasa misalkan tinggi gitu rankingnya, terus tiba-tiba jelek gitu di SMP karena banyak saingan. Nah, aku lebih mentingin ekspektasi orang tua sih daripada aku sendiri ya. Kalau aku sendiri, aku gak masalah kalau aku gak dapet ranking, tapi orang tua aku pasti bangga kalau aku dapet ranking. Kadang ekspektasi orang tua yang kadang motivasi, kadang membuat kita down Iya, juga ya. betul. Kayak overthinking gitu. Gimana ya kok aku turun terus? Ya, terus orang tua aku bakal kayak gimana nanti. Oke, lanjut ya kak. Apa sih hal yang harusnya juga dihargai di sekolah selain nilai dan ranking? Yang penting gitu. Apa ya? Karakter, integritas, empati, terus jiwa kepemimpinan sama mental sih. Oke, soal jiwa kepemimpinan, gimana tuh kak cara ningkatinnya? Tergantung keinginan diri buat berkembang. Kalau kitanya pengen berkembang gitu,
setidaknya ada usaha-usaha kecil buat kita tumbuh. Nah, pasti lama-lama juga terbiasa, terus menyesuaikan sama lingkungan yang biasanya kayak berani ngomong di depan orang, kayak public speaking gitu, pasti bakal kebawa nantinya juga. Tergantung lingkungan sih. Jadi ada fakta menarik nih. Apa tuh? Jadi aku sama Kak Salsa ini dulunya satu TK. Betul. Wow, oke. Dari dulu emang Kak Salsa ini sering kesorot banget sama guru. Kayak dulu kita kan di TK yang kayak Islami banget, kayak MI Betul. gitu. Jadi Kak Salsa tuh waktu dulu hafal Asmaul Husna semuanya. Masya Allah. Udah jadi malu. Masya Sumpah, aku Allah. masih ingat banget. Kayak disuruh tampil di depan gitu Ya kan. benar, dimulai dari situ sih kayaknya aku mulai berani ngomong di depan orang. Dari TK dong berarti. Keren banget ya guys. Berarti itu tuh penting banget buat ningkatin skill. Ya betul. Biar nanti waktu SMP atau SMA itu semakin berkembang pesat Ya, banget. betul. Pesat banget. Sekarang gila, sekarang udah jadi sekretaris MPK. Alhamdulillah. Sekeren ini guys. Oke. Apa lagi ya? Kakak ada yang mau disampaikan nggak tips-tips buat apa ya ningkatin skill apa aja gitu buat ke teman-teman? Nih buat teman-teman ya, jangan terpaku gara-gara nilai di atas kertas. Kamu itu bukan ranking, kamu bukan mesin penghafal. Kamu bisa jadi diri sendiri. Kamu jangan overthinking karena pencapaian orang lain. Kamu bisa jadi diri sendiri, jadi yang terbaik versi diri kamu sendiri. Jangan lihat pencapaian orang lain, prestasi orang lain. Asalkan kamu bisa berusaha, kamu pasti bisa. Oke, makasih banget loh kak. Itu Sama-sama. ngena banget kata-katanya. Kayak ngingetin aku kalau aku juga manusia gitu, aku juga bisa capek betul. buat nanggepin semua hal yang ada di dunia ini. Iya betul, kita tuh manusia guys, kita bukan robot. Kita gak harus bisa semuanya, karena manusia tuh gak ada yang sempurna kan. Bener banget. Dan yang penting itu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, rajin ibadah, asalkan kitanya tawakal, ya pasti gak ada yang gak bakal dikabulin. Tapi pasti ada waktunya yang paling tepat buat kita tuh mencapai semua keinginan kita. Oke, makasih banget loh kak. Ya sama-sama. Masih terbaik. Ya motivasi dan aku jadi bisa ngerubah mindset aku sekarang. Makasih banget. Keren. Oke, mungkin cukup. Jadi kalian harus kalian harus ingat kata-kata Kak Salsa Lail kalau kalian tuh tetap manusia, kalian bukan robot. Jadi kalian harus ingat sama kemampuan diri kalian. Terus ingat juga guys, ranking itu nggak selalu penting di kehidupan. Mungkin setelah kita dewasa, ranking tidak terlalu penting. Betul banget. Ya, guys. Ya, terima kasih ya udah ngundang ke sini. Terima kasih Tawa banget Kes. Kakak bisa hadir di sini. Wah, Ya, Oke, sebentar. Aku mau nanya nih kak. Kakak tahu gak sih apa itu tawakes? Tawakes. Setahu aku ya, dari kan itu yang dari TPPK, Ya. tim penanganan tim pencegahan. tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tawakes itu dari Mental Warriors. Iya. Ya itu. Oke, jadi aku izin jelasin dulu ya kak. Takutnya ada yang belum paham sama sekali soal Tawakes. Jadi Tawakes ini podcast yang diadain sama TPPK juga berkolaborasi sama tim PDD. PDD Cipsa pokoknya. Jadi kita tuh ngundang tamu-tamu yang super keren banget. Nanti bakal ada bintang tamu selanjutnya yang pasti Super menarik dan super menginspiratif bagi kita semua. Siapa tuh?
Siapa tuh ya? Pokoknya tontonin aja ya nanti. Tungguin episode selanjutnya dan stay tune di Instagram dan YouTube Mental Warriors. Follow juga salurannya TPPK guys. Kakak suka bacain NGL di saluran Sipsa gak sih? Di saluran Mental Warriors. Mental Warriors. Aku tuh kan baru-baru bulan kemarin aku lihat. Terus aku lihat, ih seru juga ya TPPK tuh. Walaupun baru gitu ya. Benar. Kita sekarang baru angkatan kedua, guys. Angkatan kedua guys. Kalau MPK angkatan berapa Kak sekarang? Aku sama Laila angkatan ke-12. Oke. 12. Kalau pramuka 38. Oh, berarti udah lumayan lama ya? Ya, lama banget. deh. Oke. Terima kasih untuk semuanya, terutama Kak Salsa Ya, terima kasih juga. Oke, jadi kalian tunggu episode selanjutnya pokoknya ya. Jangan lupa kalian harus tetap pantengin YouTube sama Instagramnya Mental Warriors, oke? Jangan lupa sama channel CH-nya Mental Warriors di WhatsApp. Dan Nanti ditaruh di deskripsi di bawah ya. jangan lupa support kita semua, terutama Kak Salsalail. Oke. Karena itu orang hebat banget loh guys. Hebat semua, guys. Oke. Langsung aja kita tutup episode podcast Kali ini.